Saya saat ini akan memberikan tutorial bagaimana caranya Bapak Ibu dalam mendownload eh, bahan bacaan atau file-file tugas yang ada di LMS. Kita simpan di komputer kita, kemudian kita kirim ke Google Drive agar nanti bisa kita mengerjakan tugas yang kita download tadi bersama dengan teman-teman di ruang kolaborasi Google Meet secara bersamaan. Jadi mulai dari mendownloadnya di LMS, kemudian ditayangkan bagaimana cara menayangkannya di ruang kolaborasi setelah kita sematkan ditaruh di Google Drive kita, sehingga bisa secara bersamaan, misalnya 5 orang dalam satu kelompok mengerjakan tugas kolaborasi tersebut secara bersamaan, secara efektif dan efisien. Ini adalah folder download yang muncul. Ini saya coba pertama dulu menyampaikan caranya bagaimana supaya dalam satu layar ini bisa muncul dua jendela. Jadi misalnya ini folder download ini saya perkecil dengan cara ini ya. Saya klik yang bagian atas ini ya. Sehingga dia menjadi setengah seperti ini ya. Jadi ini kan kita bisa atur besar kecilnya ya sebenarnya. Dari bawah juga kita bisa atur ya. Nah, jadi misalnya ini saya akan buat menjadi setengah saja. Jadi saya seperti ini, buat setengah layar. Kemudian di ini sudah ada LMS ya. LMS juga ini saya buat jadi setengah layar dengan mengklik ini. Oke, jadi sudah dua jendela ini ada pada satu layar ya. Nah, oke. Pertama saya akan sampaikan cara mendownload ya. Setiap materi pembelajaran dalam pelatihan ini kita bisa mendownloadnya. Ya, jadi ini ada 10 kali pertemuan ya. Yang di pertemuan berikutnya ini nanti pada tanggal 23 Mei itu sudah bisa dibuka. Jadi pertemuannya tanggal 24 ya, 24 yaitu di sini penyusunan kurikulum operasional sekolah pertama. Jadi penyusunan KOS ya, kurikulum operasional sekolah, saya klik di sini. Nah, jadi file-filenya ini nanti Bapak Ibu sudah bisa mengakses di sini available from, tersedia pada tanggal 23 Mei jam 6 PM. Di sini maksudnya jam 7 ya, jam 7 sore kalau kita di Indonesia bagian tengah. Jam 7 sore. Ini sudah bisa di-download, dibuka file-filenya untuk dilihat, dipelajari tanggal 23 Mei. Ini untuk pembelajaran pada tanggal 24 paginya ya, pagi hari. Yang kita download adalah di sini ya, yang ini. Bahan bacaan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang di bawah ini ya tempat untuk kita nanti mengakses untuk masuk di Google Meet-nya. Yang ini ya. Kemudian ini kalau sudah selesai pertemuan kita bisa mendownload rekamannya kalau kita membutuhkan rekamannya ya, rekaman kegiatan pertemuan kita. Dan ini untuk mengunggah ya, mengupload tugas-tugas yang diberikan. Ada satu tugas kolaborasi dan satu tugas individu. Dan terakhir ada refleksi pembelajaran di sini ya, 5 pertanyaan tentang materi yang sudah kita pelajari. Nah, jadi yang kita lakukan adalah dengan mendownload dulu bahan bacaan yang ada di sini. Kita klik ini. Nah, muncul seperti ini ya. Ini ada banyak bahan bacaan, tapi tidak semua kita akan download karena yang sesuai dengan jenjang kita saja yang kita download. Di sini ada SMA, ya, SDLB, dan seterusnya. Ya, kita download adalah yang SMP, contoh-contoh untuk SMP ya. Nah, di bawah ini ada 4 ya, contoh kurikulum KOS ya, untuk SMP. SMP 1 dengan lampirannya, SMP 2 dengan lampirannya. Ada 4 file, namun di sini ada 7 file sebenarnya semua, karena ada 3 file di bawah ini. Kita juga download ya. Ini lembar tugas individunya, aksi nyata, dan ini lembar tugas kolaborasi ya. Dan di bawahnya ini adalah panduan
ya, buku panduan pengembangan kurikulum tadi. Oke, jadi ini ada 7 ya kita download. Jadi pertama ini yang tugas-tugas dulu saya download. Pertama yang ruang kolaborasi misalnya nanti kita akan contohkan ya. Saya klik dulu ini untuk mendownload. Akan muncul seperti ini ya. Nah ini kerja sesi, lembar kerja sesi ruang kolaborasi ya. Nah, di sini tulis anggota kelompok, buat analis karakter satuan dari potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah bagaimana dan seterusnya. Jadi ini akan dikerja kelompok, saya download dulu ya. Caranya ini ada di atas ya. Ini ikon untuk kita mendownload ya. Nah, ketika saya download, saya klik. Nah, ini akan masuk di folder download sini. Nah, ini dia, sudah masuk ya. Jadi sudah terdownload. Kemudian selanjutnya lagi kita download lagi yang lainnya ya di sini. Jadi ada 7 tadi ya kalau khusus pertemuan tanggal 24. Oke, saya cukup satu dulu saya download seperti ini sebagai contoh saja. Selanjutnya di dalam file ini, kalau kita ingin masuk di ruang kolaborasi untuk di-share kepada teman-teman untuk dikerjakan bersama, itu tidak bisa di dalam komputer kita tersimpan. Dia harus disimpan di drive kita. Jadi untuk itu saya harus masukkan dulu ke drive ya. Jadi ini saya contohkan bagaimana saya masuk di drive. Di sini ya, Google Drive dan Google Meet itu biasa kita ambil di titik 9 ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada drive, di sini juga ada Google Meet nanti kita akan masuk. Jadi pastikan bahwa akun Google kita ini sudah masuk di akun Belajar ID ya. Sini ya. Contohnya di sini, ini sudah akun Belajar ID saya. Jadi itu tidak baik kalau kita akan memakai dengan akun lain ya, yang bukan akun Belajar ID, karena itu akan tidak terpakai, ada beberapa fiturnya nanti. Oke, saya klik Google Drive di sini untuk masuk di Google Drive. Nah, sudah masuk di sini ya, di My Drive sini. Saya akan buat ya, saya buat saja folder khusus uji coba ya ini. Dengan cara mengklik yang di sini yang baru ya, new. Lalu di bagian folder ini untuk membuat folder baru saya klik saja foldernya. Nah, akan muncul seperti ini, saya buatkan namanya ya, uji coba ya. Jadi namanya saya pakai uji coba. Oke, saya klik di sini create ya, create. Nah, di sini muncul ini folder tempat kita menyimpannya. Jadi saya buka ini, saya buka di sini. Nah, ini masih kosong. Nah, ini caranya saya pindahkan. Saya klik ini satu kali, kemudian saya klik tahan, kemudian saya tarik. Klik tahan, lalu tarik ke sini, lalu lepas. Nah, sehingga nanti akan pindah ke sini. Kita tunggu ya, karena dia sebentar mengupload. Oke, ini sudah masuk. Sehingga file kita yang di komputer ini, di download tadi, di folder download, kita sudah download. Ini saya sudah pindahkan ke Google Drive kita. Nah, dari sini saya akan berikan contoh bagaimana file ini saya akan share di ruang kolaborasi. Nah, saya akan masuk dulu di Google Meet ya. Nah, di sini saya masuk kembali di sini ya, Google Meet. Saya pilih ini Meet ya, Google Meet. Maka akan muncul seperti ini, new meeting saja, start. Kalau Bapak Ibu ya masuk saja di linknya ya, di link ruang kolaborasi. Ini sebagai contoh saja, saya masuk di Google Meet. Nah, ini misalnya ini ruang kolaborasi Bapak Ibu ya. Saya kasih full saja dulu ya. Nah, Bapak Ibu ada filenya tadi yang di atas ini ya, uji coba. Ini di file yang akan kita share di ruang kolaborasi tadi di Google Meet, dan ini ada di Drive ya, sudah ada di Drive. Namun sebelum kita share, kita harus buat file ini menjadi bisa diakses oleh semua orang, semua teman kelompok kita.
Caranya kita arahkan ke file ini, lalu kita klik kanan, lalu kita klik get link. Oke. Nah, kita akan rubah ini restricted. Ini kalau restricted itu tidak terbaca ya, tidak terbaca untuk orang. Jadi sehingga kita ubah ini menjadi anyone with the link ya. Jadi ketika ada orang mendapatkan link yang kita berikan, maka dia akan bisa mengakses. Jadi semua orang. Kalau yang di tengah ini hanya, kalau kita pilih yang ini, Ministry of Education and Culture Indonesia, ini hanya khusus yang punya akun belajar ID. Jadi ya kita pilihlah seperti ini. Siapa tahu ada teman yang belum ada akun belajar ID-nya ya. Jadi ini kita klik di sini. Oke. Bentuknya ini one with the link. Kemudian ini yang masih viewer, ini hanya melihat. Jadi kita ubah menjadi bisa mengedit juga. Ya ini editor ya. Jadi kita klik editor supaya dia bisa mengedit juga. Ya bukan cuma melihat. Oke. Setelah itu kita copy linknya. Ini linknya. Kita copy. Setelah di copy selesai, kita down di sini selesai. Nah, sekarang kita akan masuk di kembali di ruang kolaborasi. Caranya untuk kita share, kita masuk saja di pesan ya, di sini bagian pesan. Kita klik, lalu kita paste di sini ya tadi. Kita klik kanan, baru kita paste. Nah, ini adalah link Google Drive kita tadi yang kita sudah sudah masukkan file yang bisa di-share dan bisa dikerja bersama ya. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa mengklik ini, semua teman-teman yang ada masuk di situ, kemudian kita klik ini, maka akan muncul di layar ya seperti ini. Mereka akan bisa mengerjakan secara bersamaan. Jadi semua yang mengakses ini langsung bisa mungkin bisa membagi tugas bahwa yang nomor 1A bisa dikerjakan dulu oleh siapa, kemudian bagian B oleh siapa, dan seterusnya ya. Sehingga nanti bisa saling menambahkan atau saling diskusi setelah mengisi ya. Itu akan menjadi sangat cepat ya prosesnya pekerjaan kelompok ini. Mungkin juga ada yang mengerjakan dulu ini, mengisi anggota kelompok yang ada. Nah, begitu ya. Setelah selesai mengerjakan ini, masing-masing anggota bisa mendownload kembali, ya, mendownload kembali ke komputernya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengklik file ini, ya, di sini ada file, kita klik, maka akan muncul ini, dan di sini ada download, ya, download. Nah, downloadnya nanti usahakan mendownload dalam bentuk ini ya, PDF. Jadi Anda mendownloadnya dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena nanti tugas-tugas yang dikirim di upload di LMS itu harus dalam bentuk PDF. Sehingga saya sarankan semua yang tugas-tugas yang Anda download nanti setelah selesai dikerja itu dalam bentuk PDF. Sehingga Anda tidak susah-susah lagi untuk merubahnya. Karena sudah berubah menjadi PDF. Nah, contoh ini ya. Saya akan download dalam bentuk PDF, saya klik. Maka akan masuk ya di sini di file kita di download tadi nih, seperti ini ya. Jadi ini yang Word-nya, yang saya download terakhir yang ini, yang PDF-nya. Setelah misalnya kita kerjakan dan sudah selesai ya. Oke Bapak Ibu, seperti itu ya. Misalnya setelah sudah dikerja, lalu kelompok Anda mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikannya. Nah, jadi misalnya di sini ya, di Google Meet ini, Anda presentasikan tadi lembarnya, maka saya klik ini, ya, present now. Jadi teman-teman yang mendapatkan tugas untuk mempresentasikannya, bisa mengklik ini, dan akan muncul 3 pilihan, yang mana yang kita mau pilih. Ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau yang di bagian di atas kali itu your entire screen, itu artinya Bapak Ibu akan memilih semua layarnya ini akan tersorot, akan terlihat. Jadi kita bisa berpindah-pindah ke tab, ketika saya berpindah ke tab lain, ke jendela lain, jadi yang dilihat oleh orang lain juga akan seperti itu, sama dengan apa yang kita lihat di layar kita. Jadi seluruh layar ini akan terlihat oleh orang lain. Ya seperti itu. Jadi kalau kita merubah yang terlihat di layar, ya itu juga yang dilihat oleh orang lain. Itulah yang disebut seluruh layar
yang kita pilih ini. Nah, kalau yang ini a window itu kalau kita klik, maka akan yang muncul itu adalah yang jendela ini saja, ya, jendela ini, ya, sehingga kita hanya terlihat pada satu bagian jendela. Ya. Saya kasih contoh ya. Nah, ini ada dua jendela yang terbuka ya, jendela internet dan jendela folder download. Nah, ini kita harus pilih yang mana yang kita mau perlihatkan kepada teman-teman. Kalau yang di download ini misalnya ya, maka saya pilih yang ini. Tapi kalau yang ini tadi di tugas yang ada di apa namanya, yang kita akan memperlihatkan presentasikan ada di sini. Maka yang kita tayangkan nanti harus yang ini ya. Jadi kita pilih yang ini, kemudian kita share. Oke. Jadi kelihatan seperti ini ya. Jadi yang kelihatan ini semua yang ada di dalam tab ini, ya, jendela yang kita pilih tadi. Oke, saya coba keluar dulu dari sini, saya pisahkan ya. Oke, nah ini yang kelihatan ya. Teman-teman akan melihat layarnya dalam bentuk seperti ini ya. Ada kelihatan di sini yang terpilih adalah lembar kerja sesi ruang kolaborasi. Ya. Yang terlihat adalah lembar ruang kolaborasi yang ini ya. Nah, ketika saya pindahkan ke tab lain, maka di sini juga akan otomatis semua peserta juga akan melihat jendelanya yang kita buka di sini di tab. Saya pindah ke sini ya, YouTube akan terlihat juga di sini YouTube ya. Saya pindah ke LMS kembali di sini, maka akan dilihat juga orang LMS-nya. Jadi kalau kita pilih tadi yang kedua yaitu jendela, maka kita bisa satu jendela ini kita bisa melihat semua tabnya. Ini tab ya. Ada 4 tabnya yang terbuka dalam jendela ini, maka dia akan bisa kita perlihatkan semua kepada teman-teman yang kita siapkan screen ini. Itu khusus yang kedua, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita memilih yang tab tadi? Oke, saya stop sharing dulu. Ya, misalnya ini tadi yang kedua ya, window, maka dia hanya satu jendela saja yang bisa kita buka dengan beberapa tab di dalamnya bisa kita buka. Sedangkan kalau yang tadi ya ini dulu ya, your entire screen itu keseluruhannya bisa kita perlihatkan. Jadi saya buka sini your entire screen, maka yang kelihatan cuma satu, yang kita bisa pilih hanya satu memang karena semua screen yang ini akan kelihatan. Di sini kelemahannya karena kita tidak akan bisa melihat secara terpisah ya. Jadi apa yang kita buka itu yang dilihat. Jadi ya saya klik ini misalnya, lalu saya share. Jadi ya ini, jadi yang terlihat itu di sini yang terlihat adalah yang semuanya ini, yang ada di jendela ini, ya, bukan yang ini saja, tapi termasuk yang satu satu layar ini akan kelihatan. Kalau kita mau diperbesar ini ya semuanya akan kelihatan ini, ya, nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya semua jendela apa yang kita ubah di sini jendelanya akan kelihatan ini, akan kelihatan semuanya. Kita mau klik misalnya apa saja folder di sini, ya, muncul foldernya. Jadi yang kelihatan ini foldernya juga. Ya. Jadi semua kelihatan satu layar. Jadi ini lebih interaktif sebenarnya, lebih bebas kita memperlihatkan kepada teman-teman. Jadi tidak terhalang oleh hanya di tab saja atau di folder saja. Jadi semuanya yang kita klik itu, yang kita perlihatkan di layar akan terlihat juga kepada peserta lain. Nah, beda dengan yang tadi ya, yang kedua. Nah, oke, saya stop saja dulu. Saya stop kembali. Jadi beda dengan yang ini ya, yang window. Kalau yang window ya kita harus memilih yang mana yang kita lihat di sini. Karena di sini ada dua. Ada di sini juga ada, tadi saya tambah lagi ada 3,
Sekarang ada 3 jendela. Jadi kalau kita memilih yang ini, maka yang download dengan yang ini tidak akan kelihatan. Kalau kita memilih download, maka yang ini tidak akan kita bisa tampilkan. Nah, seperti itu kalau yang di tab. Tapi kalau yang di apa yang di jendela ya, yang bagian kedua tadi. Tapi kalau kita pilih yang jendela ini, maka semua tab yang ada dalam, misalnya di jendela ini ada 4 tab tadi, maka semua juga kita bisa akan lihat ya. Hanya yang 2 ini tidak bisa kita lihat karena kita akan harus memilih dari 3 ini ya. Oke, saya cancel dulu. Kemudian pilihan terakhir, tab. Tab itu lebih lebih spesifik lagi ya. Karena kita hanya memilih eh, bukan jendelanya tapi tabnya saja ya. Karena jendela itu terdiri dari beberapa tab. Begitu ya. Jadi misalnya saya klik ini, maka akan muncul ini 1, 2, 3, 4, 5 tab ya. Jadi ada satu jendela tadi yang berisi 2 tab atau 3 tab itu, yaitu kita hanya bisa memilih salah satunya, tidak bisa kita lihat semua ya. Jadi misalnya di sini tadi yang ada lembar kerja sesi ruang kolaborasi saya klik, maka yang lain-lain ini yang Meet, uji coba, ya YouTube-nya dan LMS tidak bisa saya perlihatkan kepada peserta lain. Saya harus tutup dulu jendelanya baru bisa saya akses lagi seperti ini. Nah, itulah keterbatasannya kalau tab ya. Contohnya misalnya ini, lembar kerja ruang kolaborasi saya pilih, maka kemudian saya share ya, saya share. Maka yang terlihat di layar ya ini ya. Yang terlihat di layar, saya perlihatkan dulu. Nah, ini hanya tab saja di sini ya, yang di Google Meet ini Bapak Ibu, ini Google Meet. Jadi yang terlihat hanya ini layar dari tab dari tugas ini, tugas ruang kolaborasi. Kalau saya pindah-pindahkan ya, sini saya pindah-pindahkan ke YouTube, tetap tidak akan kelihatan oleh peserta. Saya bisa melihat YouTube, saya sebagai yang punya komputer bisa masuk di LMS, tapi tidak kelihatan LMS ini oleh peserta. Ya, karena peserta hanya dipilihkan untuk melihat tugas kolaborasi saja. Seperti itu ya. Jadi begitulah maksudnya. Jadi dari 3 pilihan tadi ya, ini ya. Saya stop dulu. Ya, dari 3 pilihan ini, yang Bapak Ibu, dari 3 pilihan share screen ini, kalau kita mau memperlihatkan video ya, mau menayangkan video kepada pemirsa atau teman-teman, maka yang kita harus pilih adalah tab. Kenapa? Karena kalau kita pilih yang lainnya, apakah di bagian your enter atau window, maka dia tidak akan kedengaran suaranya. Videonya akan muncul, tapi suara tidak terlalu tidak kedengaran. Sehingga itu tidak efektif ya. Jadi memang khusus untuk video sebaiknya memilih tab. Karena satu tab saja kita bisa tayangkan video itu dengan suaranya. Sedangkan kalau your enter screen ya bebas, itu lebih interaktif lah. Kalau kita mau memberikan tutorial kepada teman-teman langsung audiens caranya, itu kita bisa dengan cara ini karena lebih efektif ya. Ketika kita mengklik supaya teman melihat di tempat itu, maka dia juga akan melihatnya. Jadi seluruh layar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat saja yang mana kita akan pilih. Tapi memang kalau memilih tab, maka Bapak Ibu harus menayangkan dulu, membuka dulu layar kita, ya, yang kita mau share atau tugas kita atau file itu harus dibuka dulu baru bisa terlihat ya. Nah, itu. Oke teman-teman. Jadi misalnya tadi saya memilih, boleh dengan memilih tab. Saya pilih tab seperti ini. Saya pilih lembar kerja karena lembar kerja yang saya mau share. Ketika saya klik ini, saya share, maka akan muncul ya ini, ya, akan muncul seperti ini, ya, di tayangan teman-teman, ya. Kita bisa masuk juga di bagian ini tadi, ya. Ketika kita mau menutup, ya, nah ini di sini boleh stop sharing, di sini juga boleh stop sharing ya. Jadi saya stop sharing, maka selesai. Bisa juga
saya present dari your entire screen. Bisa juga. Nah, saya klik ini. Nah, ini hanya satu ya pilihan. Saya share. Ya. Kemudian akan muncul layar yang kelihatan di sini penuh. Nah, kita tinggal masuk di yang tadi ini. Ya. Kita masuk di sini. Ini saya harus perlihatkan seperti ini. Kasih lebar. Ya. Supaya teman-teman bisa melihatnya. Ini ya. Saya perlihatkan seperti ini, maka di bagian teman-teman itu akan melihat. Jadi saya tidak boleh melihat, saya tidak boleh masuk di layar lain. Karena saya masuk layar lain, ini tidak kelihatan lagi sama teman-teman ya. Jadi itu bedanya, kekurangannya kalau kita pakai Steam secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan kita tidak bisa melihat Google Meet kita. Kita harus melihat sepenuhnya apa yang perlu dilihat oleh teman-teman. Jadi ya ini, kita melihat ini, tidak boleh melihat Google Meet kita. Ya, kita hanya supaya teman-teman yang peserta bisa melihat apa yang kita mau kerjakan seperti ini ya. Oke, saya stop sharingnya lagi. Ya, masuk di Google Meet-nya. Nah, di Google Meet ini misalnya saya kembali presentasikan di bagian window. Kalau window lebih baik ya, paling bagus di window ketika ya ini ada 3 pilihan. Jadi karena ini sudah terpisah ya, maka saya langsung pilih saja lembar kerja sesi ruang kolaborasi. Setelah saya pilih ini, yang ini dengan yang ini saya tidak akan bisa lihat. Ya oke, saya pilih lembar kerja, lalu saya share, maka muncul di layar kita ini. Jadi ini kalau saya perkecil, ya, saya bikin 2, ya, seperti ini. Maka ini adalah tampilan Google Meet yang terlihat oleh teman-teman. Sedangkan di layar saya bisa ada 2 begini ya. 2. Jadi saya bisa melihat Google Meet. Saya juga bisa melihat tugas yang saya akan kerja bersama dengan teman-teman. Ya. Dan teman-teman hanya melihat yang ini ya. Di dalam layarnya hanya melihat tugas yang ada di layar ini. Sedangkan saya di layar saya bisa melihat dua-duanya, Google Meet-nya sekaligus dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Oke, demikian dulu caranya sehingga Bapak Ibu bisa efektif mengerjakan tugas di ruang kolaborasi nanti. Kiranya video tutorial ini dapat membantu teman-teman